Yang kedua, pernyataan beliau yang ingin mencopot Kiai Imad, ini juga pernyataan memalukan. Jadi siapapun yang punya jabatan dicopot atau tidak itu 0%, karena sifatnya kita itu NU, mengurusi NU tidak harus jadi pengurus. Malah kalau jadi pengurus kayak gini, saya sendiri itu juga merasa malu. Jadi di PBNU ternyata banyak salah memilih orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita mencoba menyimak video berikut ini. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf sekali lagi terpaksa saya katakan, rekomendasi rapat di BBN itu ingin Anda diberhentikan. Saya siap. Mohon maaf, ini terpaksa saya ngomong, makanya saya akan bilang Saya tetap akan jadi NU walaupun tanpa ada jabatan. Sahabat muslim dimanapun berada, video barusan itu adalah kesalahan total dari Gus Fahrul dalam menyampaikan sebuah argumen kepada Kiai Haji Imaduddin Usman. Di mana letak kesalahan fatal tersebut? Yang pertama, beliau mengatakan bahwa rapat internal PBNU bahwa Kiai Haji Imad akan dicopot dari jabatannya. Yang pertama, kefatalannya adalah membawa nama lembaga PBNU dengan menyatakan di depan publik bahwa akan mencopot Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini menunjukkan bahwa seakan-akan kepengurusannya ini arogansi. Seharusnya kepengurusan keputusan sebuah rapat itu tidak diobrol di depan umum. Seandainya itu benar loh ya, kan saya jujur saja tidak percaya. Cuma penyampaian model kayak gini ini bentuk arogansi seseorang di dalam berorganisasi. Sebenarnya di dalam NU itu adalah lemah lembut. Jadi menyatakan bahwa dia pernah rapat di internal PBNU akan mencopot Anda, menyampaikan di depan publik, itu sebenarnya adalah bentuk arogansi yang kurang di dalam penilaian akhlakul karimah, atau kurang berakhlak lah, sesuai dengan jabatannya dan posisi dirinya. Menurut kami ini bentuk arogansi yang tidak pantas ditampilkan oleh seorang PBNU. Nah, pantas bicara gini di depan publik, harusnya kan dirahasiakan itu. Khusus internal PBNU, kenapa disampaikan di depan publik? Ini adalah kesalahan fatal, menunjukkan bahwa cara berorganisasi dia itu kurang matang menurut saya. Dalam berorganisasi itu kurang matang. Itu seharusnya jangan membuka hasil rapat di depan umum yang berkaitan dengan seseorang seperti Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu adalah kesalahan fatal yang pertama. Kesalahan fatal yang kedua adalah lebih memalukan. Apa itu? Dia mengatakan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Anda akan dicopot dari jabatan Anda. Menyampaikan semacam ini itu sangat memalukan. Masalahnya apa? Walaupun Kiai Haji Imaduddin Usman ini dicopot umpamanya, itu tidak ada masalah apapun. Bukankah pengabdian di NU itu sifatnya bebas, nggak harus jadi pengurus kan? Kalau orang mengerti ini seharusnya tidak menyampaikan itu, walaupun dicopot, diusir,
dia tetap jadi NU masalahnya. Jadi pengabdian di NU itu tidak harus jadi pengurus, ngurusi di NU itu tidak harus menjadi pengurus, karena dawuhnya Mbah Hasim, sopo sing gelem ngurusi NU, siapa yang mau mengurusi NU, tak anggap jadi santriku, saya anggap jadi santri saya. Siapa yang menjadi santri saya doakan husnul khotimah beserta anak cucunya. Ini dawuhnya Mbah Hasim. Jadi yang menjadi konteks inti permasalahan kata mengurusi NU. Sedangkan mengurusi NU, program-program NU itu ada yang secara struktural dan ada yang secara kultural. Secara kultural lebih bebas, lebih luas. Jadi pengabdian pada NU itu tidak harus jadi pengurus. Malah kalau jadi pengurus tapi kayak beliau menyampaikan depan publik semacam itu sangat memalukan. Dari yang kedua pun sama, seakan-akan mencopot seseorang, orang itu akan menyesal. Tidak akan. Kalau memang kita selaku pengurus tidak cocok di kepengurusan menurut atasan, kapanpun siap diberhentikan, tapi bukan berarti kita itu adalah berhenti dari NU. Tidak, kita tetap NU, tetap NU semacam itu, tetap NU dan mengurusi NU. Nah, inilah dua titik kelemahan yang disampaikan beliau Gus Fahrul yang menunjukkan kelemahan beliau, seakan-akan tidak mengerti berorganisasi di PBNU. Yang kedua, tidak mengerti tentang NU. Jadi yang pertama tadi menyatakan bahwa di rapat internal dapat tes itu disampaikan di depan publik kalau menurut saya mengatasnamakan NU atau PBNU. Dan yang kedua, menyampaikan mencopot seseorang dari kepengurusan, ya enteng saja jawabnya Iman, siap dicopot kapan saja. Siapapun yang mengerti NU akan dicopot dari jabatannya 0%, tidak ada masalah. Silahkan dicopot, iya, dimanfaatkan, alhamdulillah. Tidak dimanfaatkan, kita tetap mengabdi di NU. Itu pengertian NU. Kalau beliau menyampaikan semacam itu tadi, Anda akan dicopot dari PBNU, itu adalah ucapan receh karena tidak mengerti NU bagi yang mengerti. Gitu. Jadi menurut saya pernyataan beliau yang di video tadi menyampaikan rapat internal NU atau PBNU dan mengatakan akan mencopot Kiai Imad dan dijawab siap dicopot karena walaupun tidak ada jabatan saya tetap NU. Ini adalah jawaban yang memalukan pada beliau Gus Fahrul. Saya siap. Mohon maaf, ini terpaksa saya ngomong, makanya saya akan bilang Saya tetap akan jadi NU walaupun tanpa ada jabatan. Malu dijawab semacam itu. Malu karena yang beliau sampaikan poin 1 dan 2 itu sama-sama menunjukkan bahwa beliau itu tidak mengerti dari apa yang disampaikan. Yang pertama, tidak mengerti berorganisasi. Yang kedua, beliau tidak mengerti NU. Inilah kelemahannya yang sangat kami sayangkan, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Sahabat muslim dimanapun berada, mudah-mudahan siapapun dari kalangan NU, baik pengurus ataupun sebagai orang-orang Nahdien, senantiasa bisa mengembangkan diri terus, belajar bersama-sama, sehingga sebagai pengurus pusat dari PBNU seperti beliau Gus Fahrul tidak memalukan secara publik. Yang kedua, pernyataan beliau yang ingin mencopot Kiai Imad ini juga pernyataan memalukan. Jadi siapapun yang punya jabatan dicopot atau tidak itu 0%, karena sifatnya kita itu NU, mengurusi NU tidak harus jadi pengurus. Malah kalau jadi pengurus kayak gini, saya sendiri itu juga merasa malu. Jadi di PBNU ternyata banyak salah memilih orang. Mohon maaf, banyak salah memilih orang. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.